Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Dan terima kasih sudah klik video ini. Kasus ini datang dari Indonesia, yang dimana seorang mahasiswi dibunuh oleh mantan kekasihnya dan pacar dari mantan kekasihnya. Kasus ini dimulai ketika seorang petugas derek jalan tol bernama Didin Hermansyah ini menemukan jasad seorang wanita di jalan tol Lingkar Luar Jakarta, KM 49 akses Bintara, Bekasi, Jawa Barat, pada 5 Maret 2014 pukul 5 pagi. Awalnya ia berpikir bahwa itu adalah manekin, namun setelah didekati ternyata itu adalah seorang jasad manusia. Dan ia bergegas menghubungi kepolisian, dan jasad tersebut kemudian diidentifikasi dan diketahui bernama Ade Sarah yang telah hilang sejak 3 Maret 2014. Ternyata pada hari Senin 3 Maret 2014, Ade Sarah berpamitan dengan orang tuanya untuk menginap di rumah temannya. Dan sejak saat itu, Ade Sarah tidak pernah bisa dihubungi dan tidak pernah kembali. Siapakah Ade Sarah? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapakah orang yang dengan tega mengeksekusi Ade Sarah? Bernama lengkap Ade Sarah Angelina Suroto. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juli 1995. Ade Sarah ini merupakan anak tunggal dari Suroto dan juga Elizabeth Diana. Ade Sarah adalah alumni dari SMA Negeri 36 Jakarta. Setelah lulus, Ade Sarah melanjutkan kuliah di Universitas Bunda Mulia dengan jurusan psikologi serta mengikuti kursus bahasa Jerman di Jakarta. Saat SMA, Ade Sarah ini memiliki kekasih bernama Ahmad Imam Al-Hafiz. Mereka menjalin hubungan, dan Ade Sarah pun mengakhiri hubungan tersebut setelah menjalani hubungan 1 tahun lebih. Dan setelah itu, Ade Sarah berpacaran dengan orang lain, sementara Hafiz berpacaran dengan seorang wanita bernama Ashifa Ramadhani, yang juga merupakan alumni dari SMA 36. Walaupun sudah tidak berpacaran lagi, Hafiz ini kerap menghubungi Ade Sarah untuk mengajak balikan, meskipun dia udah punya pacar, yaitu Ashifa. Namun Ade Sarah tidak menanggapi dan sempat nih mengeluhkan sifat Hafiz yang kerap memaki dengan kata-kata yang kasar di Twitter. Ashifa yang tentu aja risih kan, pacarnya ini selalu aja sebut-sebut nama mantan pacarnya, tentu aja merasa cemburu dan juga kesal. Bahkan mereka ini sering ribut karena hal ini. Ashifa yang kesal itu lalu meminta Hafiz menghubungi Ade Sarah untuk bisa diselesaikan bersama. Namun sayangnya Ade Sarah ini tidak pernah menanggapi pesan dari Hafiz. Ashifa pun meminta untuk bisa bertemu Ade Sarah secara langsung, dan dikabarkan ini mereka sempat membuntuti Ade Sarah. Hingga pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014, Ade Sarah berpamitan dengan orang tuanya untuk menginap di rumah temannya. Pada pukul 9 malam, Ade Sarah yang akan pergi les ini tiba di stasiun Gondang Dia, dan tanpa ia sadari ia dipanggil nih oleh Syifa. Dan Syifa meminta bantuan kepada Ade Sarah karena ia dan Hafiz ini sedang bertengkar. Lalu Syifa juga meminta Ade Sarah untuk menemui Hafiz di dalam mobil. Awalnya Ade Sarah menolak. Namun karena Syifa ini menangis ya, Ade Sarah pun nggak tega dan berniat membantu Syifa dan menemui Hafiz. Ade Sarah juga sempat mengabari temannya. Setibanya di mobil, ia masuk ke dalam mobil. Hafiz dan Ashifa ini sempat bertengkar ya, hingga Ashifa ini menangis gitu. Sebenarnya ini dilakukan hanya untuk meyakinkan Ade Sarah. Ade Sarah yang terbawa suasana mencoba untuk melerai, namun tanpa disadari tiba-tiba Syifa menjambak rambut Ade Sarah. Awalnya mereka hanya ingin memberi pelajaran nih kepada Ade Sarah, karena Hafiz kesel selama ini pesannya ini selalu aja diabaikan. Sedangkan Syifa kesel karena ia cemburu. Syifa juga meminta Ade Sarah untuk membuka bajunya untuk jaga-jaga agar Ade Sarah ini tidak kabur, karena kan kalau kabur nggak pakai baju kan malu gitu, biar nggak kabur. Lalu kemudian Syifa mencekik Ade Sarah. Ade Sarah kala itu sempat melawan namun kalah tenaga, dan Syifa juga menyetrum Ade Sarah hingga pingsan. Dan dalam keadaan pingsan, Ashifa nih yang takut nanti kalau Ade Sarah bangun dan teriak, ia pun berinisiatif menyumpal
mulut Adesara dengan koran. Jadi kertas koran dipotong-potong dimasukin ke mulutnya Adesara. Adesara pun kehabisan nafas dan meninggal seketika. Mereka yang sadar nih kalau Adesara ini udah meninggal mulai panik. Dan saking paniknya mereka ini hanya berputar-putar aja semalaman. Jadi dari daerah Gondang Dia, terus ke Menteng, terus ke Cempaka Putih, lanjut ke Cawang, ke Taman Mini, dan kembali lagi ke Rawamangun. Pada pukul 12:30 malam, udah masuk ya di tanggal 4, berarti kan dari tanggal 4 Maret, mobilnya pun mogok di daerah ITC Kemayoran. Hafiz meminta tolong kepada supir taksi untuk mengisi ulang aki mobilnya. Tetapi baru jalan 200 meter, mobil tersebut mogok lagi. Hafiz meminta tolong lagi nih kepada orang lain untuk minta bantuan mengisi ulang lagi mobilnya. Namun mobilnya ini mogok lagi setelah berjalan sebentar. Hafiz kemudian menelpon temannya untuk membawakan aki mobil. Saat teman Hafiz ini tiba, ia sempat nih melihat dan menanyakan jasadnya Adesara kepada Hafiz. Hafiz yang udah pusing karena nggak tidur, ya kan, nggak tidur semalaman, capek. Ia pun menjawab jujur. Dia jawab itu mayat. Dan temannya ini cuma ketawa. Yang dikiranya ini kan Hafiz ini lagi bercanda. Kemudian di tanggal 4 Maret, pukul 11 siang, mobil tersebut hidup lagi. Lanjut nih, mereka melanjutkan perjalanan. Dan pada pukul 17.30 mereka menemukan bengkel di daerah Salemba. Jasad Adesara pun dipindahkan di jok belakang mobil dan ditutupi dengan pasmina. Kemudian keduanya ini kembali berputar mencari lokasi untuk bisa membuang jasadnya Adesara. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan mencari tempat untuk bisa membuang jasad Adesara ini. Tibalah mereka di ruas JOR akses Bintara KM 49 Bekasi. Pada pukul 4 dini hari, itu udah masuk ke tanggal 5. Hafiz pun dan Syifa ini membuang jasad Adesara. Jasad Adesara ditemukan oleh petugas derek jalan tol. Jasad Adesara berhasil diidentifikasi melalui gelang Java Jazz Festival, sidik jari, dan EKTP yang ditemukan di dekat TKP. Berdasarkan hasil otopsi, Adesara ini tewas karena kehabisan nafas akibat potongan kertas di koran yang ada di tenggorokannya. Dan juga terdapat sejumlah luka lebam yang ditemukan di beberapa bagian tubuhnya. Pada tanggal 7 Maret 2014, Adesara dimakamkan. Dan selama pemberitaan meninggalnya Adesara, Hafiz dan Syifa ini berpura-pura kaget, bahkan menyampaikan bela sungkawa melalui media sosial yang kini telah dihapus. Hafiz diamankan saat sedang melayat Adesara di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sementara Asyifa ini ditahan saat sedang mengikuti kegiatan belajar di Kalbis Institute. Yang bikin gedeknya ya, foto ini Asyifa ini masih bisa senyum-senyum. Cakep kali ah. Motif Hafiz menghabisi Adesara adalah karena kesel dengan Adesara yang nggak mau nih diajak berkomunikasi setelah mereka putus. Kan udah putus gitu, ngapain, lu kan udah punya pacar juga ya kan. Sementara itu motif Asyifa ini takut kalau Hafiz ini balikan lagi sama Adesara. Dan lucunya, keduanya akhirnya putus selama masa persidangan. Kocak kan? Hafiz dan Syifa dikenakan pasal 340 KUHP atas pembunuhan berencana, dan sidang pada 9 Desember 2014 keduanya ini divonis kurungan penjara 20 tahun. Namun pada 9 Juli 2015 vonis tersebut dinaikkan menjadi penjara seumur hidup setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa. Dan vonis ini membuat kedua pelaku menjadi salah satu tersangka termuda dengan vonis pidana seumur hidup. Gimana kasusnya? Cuma gara-gara dia nggak mau, kan udah putus juga ya, dia udah punya pacar juga, dan Adesara juga punya pacar gitu, jadi ya udah gitu loh, close, dia nggak mau. Dan disebutkan ya kalau misalkan kenapa ini pidananya itu jadi naik, jadi berat gitu. Aku sih baca ya beberapa artikel, cuma aku nggak masukin, tapi di sini aku informasiin kalau misalkan Adesara ini kan anak tunggal satu-satunya, jadi itu sama aja memutus keturunan dari keluarga Subroto. Subroto bukan ya? Memutuskan apa tadi mas?
keturunan. Oh ya, memutuskan keturunan dari keluarga Bapak Suroto gitu, makanya ya akhirnya dinaikkan. Ya, pembelajaran buat kita ya, cuma jangan karena cinta, jangan karena cinta kamu jadi buta, tapi emang cinta itu buta. Jangan gara-gara cinta pikiran lu jadi sadis gitu ya. Segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.